Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmianti, STMT. Saya adalah dosen tetap di Politeknik Maritim AMI Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Nah, dalam rangka pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen pada kegiatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Evaluasi dan Perencanaan Fasilitas Pelabuhan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengevaluasi dan merancang fasilitas pelabuhan secara menyeluruh dan profesional sesuai dengan kebutuhan industri maritim saat ini. Secara umum, mata kuliah ini mendukung 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pertama mengenai sikap. Mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan dalam bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua mengenai pengetahuan. Mahasiswa akan menguasai konsep-konsep iptek dalam bidang pelabuhan dan mampu menyusun solusi pemecahan masalah secara prosedural di industri maritim. CPL ketiga, keterampilan umum. Mahasiswa akan menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu dan terukur dalam merancang serta mengevaluasi fasilitas pelabuhan. CPL keempat, keterampilan khusus. Mahasiswa dibekali kemampuan untuk menganalisis kebutuhan dan merancang fasilitas pelabuhan, baik perairan maupun daratan. Nah, untuk mencapai hal tersebut terdapat 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi fokus utama. Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pelabuhan dan jenis-jenis fasilitas pelabuhan. CMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis variabel-variabel penting yang mempengaruhi perencanaan fasilitas pelabuhan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang sudah tersedia di pelabuhan. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat perencanaan yang tepat dan aplikatif terkait fasilitas pelabuhan berdasarkan kebutuhan operasional dan standar teknis yang berlaku. Adapun materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, yang pertama ada definisi dan klasifikasi fasilitas pelabuhan yang dimana terbagi menjadi fasilitas perairan, meliputi alur pelayaran, kolam pelabuhan, area berlabuh, dan breakwater atau pemecah gelombang. Lalu fasilitas daratan seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan terminal. Lalu prosedur perancangan dan evaluasi fasilitas perairan dan daratan pelabuhan seperti evaluasi dan perencanaan fasilitas perairan pelabuhan. Yang kedua, kinerja bongkar muat di pelabuhan. Yang ketiga, kinerja alat bongkar muat di pelabuhan. Dan yang keempat adalah kinerja tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di pelabuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan sub CPMK dan materi tiap pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua, sub CPMK 1.1, di mana taruna diharapkan mampu untuk mengaplikasikan konsep pelabuhan, jenis fasilitas pelabuhan, dan dasar perencanaan berdasarkan rencana induk pelabuhan. Materi yang diberikan meliputi konsep pelabuhan dan fasilitas pelabuhan, lalu konsep fasilitas perairan dan fasilitas daratan pelabuhan, lalu rencana induk pelabuhan. Dengan bobot penilaian adalah 10%. Di pertemuan 3 dan 4, sub CPMK 2.1, taruna diharapkan mampu untuk menganalisis fasilitas perairan pelabuhan,
Materi yang diberikan meliputi konsep dari setiap jenis fasilitas perairan di pelabuhan. Lalu pentingnya fasilitas perairan untuk keselamatan pelayaran, lalu teori dalam menganalisis data variabel dan menerapkannya dalam perhitungan yang digunakan dalam merancang fasilitas perairan pelabuhan. Dengan bobot penilaian di pertemuan ini adalah 10%. Di pertemuan 5 dan 6, sub CPMK 4.1, Taruna diharapkan mampu untuk membuat perencanaan fasilitas perairan pelabuhan. Materi yang diberikan meliputi yang pertama, melaksanakan pencarian data yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan fasilitas perairan pelabuhan. Yang kedua, dilakukan perhitungan dan menganalisis kesesuaian untuk merencanakan fasilitas perairan pelabuhan dengan bobot penilaian adalah 15%. Di pertemuan 7, sub CPMK 1.2, Taruna diharapkan mampu untuk mengaplikasikan konsep breakwater. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan karakteristik beberapa jenis breakwater dengan bobot penilaian adalah 15%. Di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan mid semester. Pertemuan 9 dan 10, sub CPMK 1.3, Taruna diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dermaga, jenis-jenis dermaga, dan prosedur perancangan dermaga. Materi yang diberikan meliputi konsep dermaga, jenis-jenis dermaga, alat tambat, dan beban yang bekerja pada dermaga dengan bobot penilaian adalah 15%. Pertemuan 11 dan 12, sub CPMK 1.4, mampu menjelaskan konsep setiap jenis tempat penyimpanan alat bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat muatan di pelabuhan. Materi yang diberikan meliputi konsep fasilitas tempat penyimpanan muatan di pelabuhan seperti gudang, terminal, dan lapangan penumpukan peti kemas. Lalu ada konsep alat bongkar muat pelabuhan berdasarkan muatan dan tempat penyimpanannya, dan juga konsep TKBM di pelabuhan dengan bobot penilaian adalah 10%. Di pertemuan 13, 14, dan 15 itu ada sub CPMK 3.1, mampu mengevaluasi kinerja bongkar muat pelabuhan, tingkat pemanfaatan dermaga, dan tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan pelabuhan. Materi yang diberikan meliputi konsep waiting time, dwelling time, dan effective time. Metode evaluasi kinerja kegiatan bongkar muat di pelabuhan, lalu metode evaluasi tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan seperti dermaga dan lapangan penumpukan dengan bobot penilaian adalah 25%. Melalui pembelajaran berbasis case method, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata di lapangan. Dengan demikian, lulusan mata kuliah ini akan memiliki kompetensi yang unggul dan siap bersaing dalam dunia kerja maritim, khususnya dalam bidang perencanaan dan evaluasi fasilitas pelabuhan. Selanjutnya, silahkan simak video pembelajaran mata kuliah evaluasi dan perencanaan fasilitas pelabuhan. Video pembelajaran yang diberikan adalah pembelajaran pertemuan ke-14 untuk program studi bisnis dan logistik maritim. Materi yang diberikan berkaitan tentang konsep dwelling time dan waiting time, dan evaluasi tingkat pemanfaatan dermaga di pelabuhan dengan menggunakan perhitungan Berth Occupation Ratio atau BOR. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah evaluasi dan perencanaan fasilitas pelabuhan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14 untuk mata kuliah evaluasi dan perencanaan fasilitas pelabuhan. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah.
Nah, saya absen dulu ya, yang datang hari ini ya. Auli, Ade Agung, Adelan. Oh, lagi apa? Sakit. Oke. Agnes. Oke, baik. Jadi hari ini yang datang sekitar 25 orang. Oke, yang sakit ada 1 orang. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Siapa angkat tangan? Oke, silahkan Firmansyah. Tentang evaluasi kinerja bongkar muat di dermaga. Minggu lalu itu saya memberikan kayak beberapa waktu yang harus dipertimbangkan dalam kinerja pelabuhan. Apa saja itu? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Vera silahkan. BT, BWT, NOT, idle time, effective time. Oke, jadi ada BT, ada BWT, ada NOT, idle time. Oke, dan effective time. Inilah yang harus dihitung dalam kinerja bongkar muat di dermaga. Ada yang masih ingat apa itu BT? Saya Bu. Silahkan Ulim. BT atau berting time adalah waktu sejak kapal mulai tambat hingga melakukan sampai selesai melakukan bongkar muat, lepas tambat dan pergi dari pelabuhan. Oke, terima kasih. Jadi BT ini adalah berting time. Berting time ini adalah waktu yang dihitung mulai kapal itu dia tambat sampai dia selesai bongkar muat, sampai dia berangkat dari pelabuhan. Oke? Nah, hari ini yang akan kita bahas, jadi kita bahas hari ini masuk ke sub CPMK 1.3. Di sub CPMK ini kita diminta untuk mampu mengevaluasi kinerja bongkar muat pelabuhan, tingkat pemanfaatan dermaga, dan tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan pelabuhan. Nah, untuk kinerja bongkar muat pelabuhan ini sudah kita bahas pekan lalu. Jadi hari ini kita akan membahas tingkat pemanfaatan dermaga. Oke. Nah, kita masuk ke evaluasi kinerja pelabuhan. Jadi, evaluasi kinerja pelabuhan itu dapat diukur dari dwelling time dan waiting time. Jadi ada kata dwelling time dan waiting time. Apa itu dwelling time dan waiting time? Nah, jadi ini ada sebuah kapal. Saya ini dulu ya, ini. Oke, jadi ini ada sebuah kapal kontainer ceritanya. Lalu di sini ada dermaga. Oke, seperti ini. Ketika kapal itu masuk ke dalam pelabuhan, dia akan jadi ketika dia tiba, dia akan menunggu dulu di kolam pelabuhan, betul. Jadi dia akan menunggu dulu di kolam pelabuhan. Nah, dari sini kapal itu tidak langsung bisa sandar, tetapi dia menunggu dulu. Dia menunggu sampai ini selesai. Jadi ini sampai dia selesai itu disebut sebagai waiting time. Nah, setiap pelabuhan memiliki standar SOP. Berapa standar waiting time di pelabuhan? Ya, dan ini juga tercantum di dalam peraturan Kementerian Perhubungan. Oke? Nah, selanjutnya adalah ini ada gate, ya, gate. Nah, di sini ada lapangan penumpukan atau kontainer yard. Ya. Nah, proses ketika dia bongkar muat
sampai ke dermaga adalah kegiatan stevedoring. Ingat ya, jadi ini adalah kegiatan stevedoring. Dari dermaga ke lapangan penumpukan kegiatannya cargo doring. Itu pun sebaliknya ya, cargo doring. Dari kontainer yang sampai dia keluar ke gate ataupun masuk ke dalam. Jadi kalau keluar disebut sebagai delivery. Kalau keluar kontainernya. Kalau masuk disebut sebagai receiving. Nah, lamanya kontainer ini dari dia masuk sampai keluar gate atau dari gate sampai dia lepas dari pelabuhan, inilah disebut sebagai dwelling time. Oke, jadi pahami dulu apa yang dimaksud dengan waiting time dan dwelling time. Dan dwelling time yang diukur adalah durasi terlama. Kapan durasi terlama itu? Yaitu ketika peti kemas masuk melalui bea cukai. Nah, cuman ini tidak semua pelabuhan memiliki fasilitas bea cukai. Ya, ini cuma untuk kayak pelabuhan-pelabuhan besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar. Tapi coba kau pergi di Baru atau di mana yang daerah-daerah itu nggak ada di sini. Ya, jadi ini tuh lebih kepada yang ada bea cukainya itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang besar. Nah, kenapa ini durasi terlama? Karena kalau kontainer yang melewati bea cukai itu ada pemeriksaan kontainer, pemeriksaan dokumen. Belum lagi kalau ada masalah pada kontainernya, harus dicek dulu di lapangan. Oh, jangan sampai benda ilegal tidak sesuai di dokumen sama dengan fakta, atau ada hal-hal yang dicurigai oleh customs. Nah, lalu berdasarkan peraturan pemerintah ya, dwelling time di Indonesia itu maksimal ya 4 days. Sudah termasuk bea cukai. Oke? Nah, tahun 2020-an Makassar itu masih lebih dari 4 days. Ya, masih lebih dari 4 days. Artinya kinerja pelabuhannya belum maksimal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya nilai dwelling time sama waiting time ini bisa lebih cepat. Ya. Yang pertama, jadi kalau melihat di sini ya, bagaimana supaya ini lebih cepat. Jadi yang pertama adalah memperbaiki fasilitas pelabuhan. Nah, ini bisa dengan memperluas atau menambah, atau dia menggunakan teknologi. Oke? Bisa memperluas, menambah, atau menggunakan teknologi. Makanya kalau di Cina kapal kontainer yang besar, pagi hari dia datang, sore dia sudah keluar. Waiting time-nya, kinerja bongkar muatnya cepat. Karena dia sudah pakai sistem plotting. Jadi dia cuma plot daerah yang mau diambil, lalu dia plot lagi daerah kontainer ya. Nanti itu kerennya otomatis dia akan memindahkan kontainernya secara otomatis. Jadi kayak orang main game tapi di dunia maya. Jadi TKB-nya pun cuma ada di menara. Kalau kita di Indonesia kebanyakan TKB-nya masih manual, mengoperasikan sendiri. Seperti itu, makanya waiting time sama dwelling time-nya agak lama. Oke? Semoga paham. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi ini waiting time dan dwelling time.
Jadi lamanya waiting time itu juga dapat disebabkan karena ada pelayanan pilot yang terlambat. Jadi dia dipanggil, oke, kapal pilot silakan untuk menjemput kapal MT Medellin Master misalnya. Cuman pilotnya agak lama, entah dia sibuk, entah dia mungkin ada sesuatu hal sehingga dia terlambat untuk menjemput kapal dan menyandarkannya ke dermaga, mungkin seperti itu. Lalu pelayanan penyandaran kapal yang terlambat, kinerja bongkar muat dwelling time yang lama. Makanya minggu lalu itu kita belajar tentang bagaimana kinerja bongkar muat supaya waktu-waktu itu bisa lebih cepat sehingga kapal lain bisa, jadi kapal yang sandar bisa lebih cepat selesai dan kapal lain bisa segera sandar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi tingkat penggunaan dermaga. Apakah pernah mendengar informasi mengenai kapal yang tidak bisa langsung bersandar? Pernah? Pernah. Dengan alasan belum ada tempat untuk kapal tersebut sandar. Bahkan dia itu menunggu sampai 2-3 hari lagi atau bahkan 7 hari. Itu tergantung kapasitas dermaga. Nah, hal pertama yang sehingga kita perlu mengevaluasi di pelabuhan yang ada sudah berapa persenkah tingkat pemanfaatannya. Nah, yang pertama yang harus diketahui adalah berapakah kunjungan kapal per tahun. Yang kedua adalah waktu pelayanan pelabuhan. Lalu ada waktu efektif. Ini adalah persamaan untuk menghitung tingkat pemanfaatan dermaga. Jadi untuk rumus ini sebenarnya punya satu rumus. Apa itu? Bor sama dengan waktu yang digunakan dibagi waktu yang tersedia. Jadi kapasitas atau bukan waktu ya, bisa juga kapasitas yang digunakan dan kapasitas yang tersedia. Oke? Nah, yang digunakan ini bisa dua cara untuk menghitungnya. Yang pertama melalui jumlah tambatan, yang kedua berdasarkan panjang kapal dan panjang dermaga. Oke? Kalau dia menghitung berdasarkan jumlah tambatan, maka kita hitung berapa jumlah kapal dalam 1 tahun dikali rata-rata. Jadi kalau dia tambat, rata-rata ini per kapal tambatnya berapa jam. Jadi ini kan ada nilai bor 70%. Oke, jadi ceritanya kalau ada sebuah meja yang dipakai itu baru 70%, idealnya 70%, ini idealnya. Ya. Nah, sedangkan di sini dia cuma 51%. Artinya ada potensi yang harus digali lagi supaya dia naik 70%. Jadi kalau dia kurang, beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pelabuhan itu dia mendorong produksi. Ini kan bagaimana bisa naik ini? Nah, ini bisa naik kalau banyak kapal. Bagaimana supaya banyak kapal? Artinya kayak penghasilan di daerah-daerah atau produksi itu harus meningkat supaya dia kirim barangnya lewat pelabuhan. Semakin banyak kapal yang datang untuk dikirim keluar Makassar misalnya. Sedangkan kalau dia kurang, ini baru tahun 2018. Kira-kira di 2020 berapa persen? Berapa? 96%. Cukup bagaimana kalau dia lebih? Ini bakal banyak waiting time. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan adalah
memperbaiki teknologi atau menambah jumlah tambahan. Oke, itu yang terjadi di Makassar. Di situ di Pelabuhan Nusantara itu kan dia sudah tidak bisa lagi menambah tambahan, mau ditambah kemana? Kirim bisnis, di kanan juga sudah full. Akhirnya apa? Muncullah Makassar New Port. Karena ini sudah tidak bisa ditambah lagi, makanya Makassar New Port muncul untuk menambah jumlah tambahan. Jadi yang ditambah adalah jumlah tambahan atau mempercepat waktu tambahan. Waktu tambahan bisa dipercepat kalau kita TKBM-nya disiplin atau kita menggunakan teknologi supaya bongkar muatnya lebih cepat. Oke, semoga paham ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk apa kita melakukan evaluasi nilai bor pelabuhan? Untuk apa kita melakukan evaluasi nilai bor? Oke. Kenapa Kementerian Perhubungan harus capek-capek minta sama kampus, misalnya Unhas, tolong dong lihat analisis nilai bornya pelabuhan ini. Itu proyeknya bisa 200 juta loh, bisa 300 juta loh, hanya menilai ini, pakai rumus ini. Kenapa itu muncul? Karena Kementerian Perhubungan itu butuh alasan untuk mengeluarkan anggaran. Karena kan kalau kita membangun pelabuhan tidak macam beli kerupuk ya oke, beli 1000. Tidak. Jadi dia butuh perencanaan, anggaran, kira-kira ini anggarannya berapa, butuh panjang dermaganya berapa kalau mau diperpanjang, kalau mau pakai teknologi berapa, anggarannya berapa. Itu alasannya. Jadi untuk persiapan di masa yang akan datang. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai tingkat pemanfaatan dermaga. Semoga ada manfaatnya. Jadi pertemuan ke depan itu kita akan bahas tentang ini. Analisis tingkat pemanfaatan lapangan penumpukan ya. Sekaligus merupakan pertemuan terakhir kita di pertemuan 15. Oke. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi ini, kembali lagi ada tugas jadi ini ada data yang yang diperlukan untuk masuk ke pertemuan selanjutnya. Silakan setiap kelompok untuk menyiapkan data tersebut. Oke, silahkan dicatat. Nanti juga saya akan bagikan ya ini. Jadi hari ini ada yang bisa simpulkan kita belajar tentang apa? Ada yang bisa simpulkan kira tadi kita belajar tentang apa saja ya? Auli mungkin bisa Auli? Dari tadi penjelasan kita belajar tentang waktu pemanfaatan pelabuhan. Dan cara menghitungnya itu pakai rumus bor. Rumus bor itu berarti yang kita harus cari tahu dulu untuk terpakainya sama untuk tersedianya. Betul. Oke, jadi kita sudah belajar mengenai bor. Apa lagi yang tadi kita pelajari selain sebelum bor? Angkat tangan, silahkan. Apa tadi yang kita pelajari lagi? Wulan, silahkan Wulan. BT. Oke, Akbar silahkan. Ada BT atau berputar sama BWT berputar. Oke, apa lagi yang kita pelajari? Dwelling time dan waiting time. Oke deh. Oke, kita tidak bisa memilih angin atau ombak seperti apa yang datang, tapi kita bisa memilih ke pelabuhan mana kita akan berlabuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita selesai untuk hari ini. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.